Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi tasawwafa bil kamalat wassalatu wassalamu ala nabiyyi khairil bariyat wa ala alihi wa sahbihi wa mawalat. Amma ba'du. Fa ya hadratal mukarramin wal muhtaramin, yang saya hormati keluarga besar almarhum Bapak Haji Muhammad Zuhri bin Haji Indah, para kerabat, para sanak saudara, syekhina, guru kita yang baru saja memberikan mau'izah yang luar biasa, keluarga besar Al-Ihya, keluarga besar Masjid Jabal Nur, keluarga besar Masjid Al-Munawwarah, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, di malam ini, di malam barokah, kita dikumpulkan oleh Allah dalam rangka mengamalkan hadis Rasulullah alaihi wasallam. Man a'ana ala mayyitin bi qira'atin aw dzikrin istajaballahu lahul jannah. Barang siapa yang menolong mayit dengan membacakan Al-Qur'an dan berzikir, tadi sudah kita lakukan, maka hak bagi kita untuk masuk surga. Amin. Enggak ada kumpul-kumpul gini masuk neraka, enggak ada. Rasul, hadis riwayat Imam Darimi, Imam Nasai, dari riwayat Imam Ibnu Umar, kemudian dikutip oleh Imam Syekh Nawawi dalam kitab Tanqihul Qaul, bahwa ini hadisnya sahih. Ya, mudah-mudahan yang kumpul di sini kemarin sudah dibahas di malam ketiga, bahwa yang kita sampaikan ke mayit bukan harinya, tapi adalah bacaannya. Maka sudah saya pakemkan dari awal, jangan terjebak di bungkus, jangan terjebak di kemasan, tapi lihat isinya. Hal inilah yang mendorong para wali songo menjadikan termodifikasi dan tertekstualisasi, menjadikan acara tahlilan. Lah 7 hari ini sekarang nih, 7 hari ini dikutip dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi Imam Jalun As-Suyuti di juz kedua. Awas, inna sunnatal it'am balagoni annaha mustamirratun ilal an di Makkah wal Madinah. Sunnah memberi makanan sab'ata ayam, 7 hari 7 malam, itu hadisnya sudah sampai ke saya, dan sampai saat ini dijalankan, dilakukan di Mekah dan Madinah. Imam Suyuti wafat tahun 911 Hijriah loh. Tahlilan dihilangkan tahun 1925 di Mekah dan di Madinah ketika dirajai oleh King Saudi. Awas, sejarah kita buka. Ya, ada ini di zaman Rasul, ada nggak nih? Ada. Kenapa harus 7 hari? Dikutip dalam kitab Fathul Bari. Ini hadis terbaik, pensarah terbaik Sahih Bukhari. Hadisnya sudah nggak diragukan lagi. Ketika sahabat Bilal selesai berwudu, beliau melaksanakan sholat ba'diyah wudu 2 rakaat. Awalnya Rasul belum tahu. Tapi kok ya Bilal, ini sami itu dufana alaika fil jannah. Kenapa ya Rasulullah? Aku mendengar suara terompahmu di sorga. Dulu terompah, kalau sekarang playboy, Ino, Wacot, apalagi itu Yongki, ya. Kalau dulu terompah. Ya kan ini namanya tekstualis, ya. Kalau tekstualis sudah terompah, tapi kalau sekarang kontekstualnya berarti apa? Sendal. Mendengar suara sendalmu di surga. Apa yang kau lakukan wahai Bilal? Aku ini sholat sunat ba'diyah wudu ya Rasulullah. Padahal Rasul belum pernah melakukannya. Rasul nggak bilang neraka kamu bidah. Bukan neraka, justru terompahnya maksud surga. Ini kata santri apa? Mimbabi telakil juz wa iradatil kul. Bukan terompahnya, sama orangnya masuk surga. Paham nggak nih? Masuk surga. Nah kemudian dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar itu pangkatnya Al-Hafiz. Dalam kitab Mawahidul Ladunia, Syarah Syama'il Muhammadiyah, Al-Hafiz itu orang yang hafal 300.000 hadis. Subhanallah. Kita mah hadis arba'in aja kagak hafal.
Nyalahin kiai yang mondoknya 8 tahun yang ngabisin berasa 7 tronton. Nyalahin kiai yang tahlilan modalnya cuma 2 giga Android. Ya ilaha illallah. Kuotanya mati, gurunya mati. La haula wala quwata. Gak ada yang namanya. Ini lihat Al-Hafiz mengatakan yustafadu fihi jawazul ijtihad fi tauqitil ibadah. Maka dari hadis tersebut kita ambil kesimpulan bahwa diperbolehkannya berijtihad merwaktu atau memberikan waktu dalam ibadah. Sehari 2 hari. Jadi mau waktu-waktu ibadah itu boleh. Tahlilan atau mau yasinan malam Jumat boleh. Sekarang lagi viral nih. Istrinya yasinan, suaminya kahfian, akhirnya diserahin. La haula wala quwata. Ini yang harus diluruskan ini. Maka sesuatu, maka mafahim yajib antusoha. Ya, paham-paham yang perlu diluruskan. Bawas. Jadi harus banyak piknik. Jangan ngaji sama satu ustaz, nanti ustaznya disangkanya nabi. Kata ustaz itu begitu, ya udah yang lain salah, neraka. Main teh panitia surga apa? La haula wala quwata. 1 hari sampai ke 7 itu sudah ada di zaman Rasul, dan ini wasiat Sayyidina Abdullah bin Umar. Berwasiat setelah wafatnya itu ingin diajikan Al-Quran. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Maliki, Syafi'i dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Syiar A'lam An-Nubala, Hilyatul Auliya, sebelum wafatnya tanah yang akan menjadi kuburannya dibacakan Al-Quran 7.000 khatam Al-Quran. Subhanallah, bilangnya jangan anjay, jangan. Subhanallah. Sebelum jadi kuburannya aja dibacain Al-Quran, apalagi sesudah wafat, maka boleh baca Al-Quran. Seminggu, makanya di kita ada tradisi ngaji Quran di makam. Kalau santri bilang bisnis angker. Betul? Ada sejarahnya. Kenapa sih? Enggak ada tahlilan. Ya tahlil itu kan bahasa Indonesia. Kenapa harus ada tahlilan? Ini adalah modifikasi dari tekstualisasi daripada wali sama. Saya bilang tahlil itu kan la ilaha illallah. Buktinya tadi guru kita baca puji-pujian, itu bukan nyanyi, itu ada ilmu arudnya. Sekarang bilangnya nyanyian sholawatan. Ilmu arud ada salah satu disiplin ilmu ya, ilmu arud, mantek, ma'ani, bade. Kalau orang Sunda bilang kalau awal-awal ngaji jangan dulu ngaji mantek sama bayan, nanti dipantek kababayan nanti. Nahu dulu sorof, ma'ani, bade, kosdusi banyak. Ada lagi apa tadi? Tasbih, ada nggak? Salawat ada nggak? Satu paket tahlilan. Kenapa nggak disebut yuk kita tahlilan, kita salawatan, kita tasbihan, kelamaan? Kalian aja warkop nggak pernah komen. Warkop apa namanya? Warung? Buktinya bubur kacang hijau ada nggak? Gorengan ada nggak? Indomie rebus ada nggak? Di Parung, Gang Jabon, Jablay juga ada. Namanya warkop. Makanya main. Ya, kalau di Cilengsi Pangkalan 12, kalau di Bandung Saritem. Dengerin dulu, jangan dulu suzon. Saya kan banyak tamu yang tobat. Ini nih, makanya kalau orang sudah bilang ulah waka goreng sangu. Jangan dulu suzon. Siapa tahu, ya kan ada tamu curhat, Pak dulu saya itu adalah Muhyiddin alias siapa nih penggemar sejati M1 yang di Cibinong. Dengerin apa tuh? Yang bilawes berarti dia pelakunya. Tahu aja harus tahu. Man lam ya'ri bisarra wa qa'a bisar. Ada kaidah seperti itu. Barang siapa yang tidak mengetahui kesalahan, kejelekan dia, maka akan terjerumus kepada kejelekan itu. Maka saya bilang jangan ke Gang Jabon, jangan ke Saritem, jangan ke Pangkalan 2, cukup warkop. Tapi isinya ada nggak? Tahlil pun sama. Ini siasat daripada wali Wah itu kan tasawuf dengan tradisi orang Hindu. Nah ini yang harus kita luruskan. Tidak ada yang namanya tasawuf menyerupai orang kafir. Dan tasawuf man tasabbaha biqaumin. Oleh guru daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani yaitu Imam Zainuddin Al-Iraqi, hadis ini dhaif. Hadis ini
dhaif, lemah, tidak bisa jadi sandaran hukum. Dan sekalipun kalau memang tasabuh nggak jadi masalah, banyak tasabuh yang diambil, diadopsi oleh Rasul. Berarti kalau begitu pun Rasul tasabuh dengan Yahudi. Mau contohnya nih, contoh ketika Rasul hijrah ke Madinah tanggal 1 Muharram, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Muharram, 10 hari Rasul baru di Madinah. Kemudian melihat penduduk Madinah, orang Yahudinya berpuasa di tanggal 10 Muharram. Apa namanya itu? Asyura. Maka di Rasulullah SAW al-Madinah. Ditanya oleh Rasulullah para sahabat, mereka sedang apa itu? Puasa Asyura, karena Nabi Musa diselamatkan di bulan Muharram. Ya? Nahnu aula bi Musa. Kami lebih utama daripada Nabi Musa, lebih diagungkan. Yahudi aja berpuasa di tanggal 10 Muharram. Maka kebudayaannya ini diadopsi oleh Rasul, substansinya dirubah. Hal itu pun yang dijadikan pijakan oleh Wali Songo, diambil, diadopsi tradisinya, dirubah isinya. Contoh, misalnya dulu di Indonesia, kalau ada orang yang meninggal, di Jawa suka ditongkrongin, dijagain sama kerabatnya sampai seminggu. Cuman bukan tahlilan, mabok, zikir, dangdut, koplo, dugem, malean, jagongan, kalau orang Jawa bilang main jagongan nih selama 7 hari. Ada yang berpendapat bahwa kunna na'udul ijtima' minan niyaha, berkumpul di rumah duka adalah meratapi mayit dan hukumnya haram. Hadis ini pun dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dhaif. Dan sudah saya jelaskan di buku saya, yaitu judulnya Tahlilan Bukan Pesta Kematian. Ada dhaif hadisnya, nggak bisa. Yang nggak boleh berkumpul, yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, ini akrahul maktam, kami membenci maktam. Maktam itu bukan berkumpul di rumah duka, tapi perempuan kumpul sesudah dikuburin mayit kemudian menangis-nangisi mayit, itu namanya maktam. Hal ini kemudian dikomentari oleh ulama madhab Syafi'i, Al-Imam Zakaria Al-Ansari, ijtima'un nisa fil masoib ma'al bukai, kumpulnya perempuan ketika musibah serta mereka menangis meratapi mayit. Di sini ada yang menangis nggak? Ada yang menangis nggak barusan? Nggak ada, semua zikir, berarti boleh yang kayak gini. Paham nggak? Makanya mereka banyak menyimpangkan kaidah-kaidah. Paham maksud saya? Jadi bukan tradisi orang Hindu, jadi memang ini adalah tradisi Islam. Sudah ada di zaman innahu lam tutrok bi ahdi sahabat ilal al-an. Sampai sekarang, sampai dari awal sahabat sampai sekarang tahlilan tidak pernah ditinggalkan. Sampai tahun 911 Hijriah. Terus tahun 1925 maka di situ bangkitlah di Indonesia, ya, dibangkitlah di Lebanon, ada Syekh Yusuf An-Nabhani, di Indonesia ada Kiai Haji Hashim Asy'ari dan lain-lainnya, kemudian memperkuat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Situs-situs sejarah Islam dihilangkan, ya, Nabi Isa Bethlehem aja dilestarikan, ya. Tapi sekarang Maulid Nabi dihancurkan, kan bingung ini. Tapi mudah-mudahan tadi, ya, kita yang melakukannya ini insya Allah, ya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Tadi sudah ditransfer doanya tadi oleh Kiai, ya. Kode PIN-nya sudah saya sebutkan kemarin kan, ya, di pertemuan ketiga kemarin, di tahlil ketiga. Ini boleh-boleh saja, ya, pendapat daripada Syekh Nawawi mengutip hadis baginda Rasulullah. Rasul banyak mengadopsi hari Jumatan. Salat Jumat itu adopsi dari budaya Yahudi sama Nasrani. Yahudi kalau kumpulnya itu hari Sabtu, kumpul. Nasrani kumpulnya hari Minggu. Sampai sekarang kan kebaktian hari Minggu. Kok Yahudi sama Nasrani kumpulnya tiap seminggu sekali? Masa Islam gak ada kumpul-kumpulnya? Maka diadakan turunlah sholat Jumat. Maka seminggu sekali dalam sholat Jumat Islam berkumpul. Maka sholat Jumat itu berarti tasabuh dong? Tidak.
itu mengadopsi budaya lokal, cuman substansinya diisi. Mereka kebaktian di Nasrani, di mana di gereja baca haleluya dan lain-lain, tapi baginda Rasul sholat Jumat melakukan perintah Allah. Paham sampai di sini? Jadi diadopsi saja budayanya, cuman substansinya dirubah. Berani kalian menyebut tasawuf kepada Rasul? Tidak. Justru yang sunnah itu adalah mimbar pakai tangga 3. Sunnah dihilangkan. Justru yang pakai podium itu tasawuf sama Nasrani. Nasrani di gerejanya pakai podium. Kita orang Islam pertahankan. Ngakunya ahlu sunnah, tapi podiumnya dipasang. Kalau ahlu sunnah itu pakai mimbar. Idza sa'idal khatibu alal mimbar. Kan begitu ngomongnya Muraki, benar nggak? Berarti kita dibohongin sama Muraki. Idza sa'idal khatibu alal podium. Nggak ada. Betul? Makanya harus bisa bahasa Arab. Kalau makmum iya aja podium. Idza sa'idal khatibu alal mimbar. Mimbarnya nggak ada, yang ada podium. Berarti ganti idza sa'idal khatibu alal podium. Setuju? Nah, jadi sunnah. Jadi podium itu sebenarnya nggak masalah ya. Dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab pun yang jelas tempat tinggi sekiranya bisa menjangkau mendengar 40 orang. Sekarang apalagi ada pengeras suara. Ya, tujuannya adalah supaya suara kita lebih terdengar. Nah, tahlilan ini nanti 40 harian itu adopsi saja. Substansinya dirubah. Nanti sampai ada setahun memperingati hari kematian, namanya apa? Oh. Ada nggak? Ada. Ini dikutip oleh Imam Sa'di dalam Tabaqat Imam Sa'di bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at'ama Ja'far bin Abi Thalib kulla amin, garis bawahi kulla amin khamsina awsaqan min tamrin. Rasul punya adik sepupu namanya Ja'far bin Abi Thalib, kakak kandungnya Sayyidina Ali. Dia wafat di perang Mu'tah, 2 tangannya hilang. Kemudian diganti oleh Allah dengan sayap malaikat. Nah, wafat adik sepupunya ini diperingati oleh Rasul kulla amin, setahun sekali. Setahun sekali bahasanya di Arab. Tapi kalau di Indonesia apa namanya kalau setahun sekali? Oh. Ada Rasul pun. Rasul setahun sekali nyembelih kambing 2. Buat apa? Memperingati wafatnya Khadijah. Jadi itu hal ada zaman Rasul. Kan Rasul aja melakukan kok. Oh nggak ada katanya. Bukan nggak ada, nggak ketemu. Kenapa nggak ketemu? Pas mau ketemu kuotanya habis. Makanya nyarinya di kitab, jangan di laptop, jangan di maktabah Syamilah itu. Ya, yang sudah memang editan dari sana. La haula wala quwata illa billah. Makanya lah ya, jangan pernah menjalakan, menggunjing, menghujat. Semua yang dilakukan di Indonesia itu berdalil kok. Dalil. Dalilnya hadisnya dhaif, hadis dhaif. Kalian saja melakukan hadis dhaif, itu hadisnya dhaif. Ijtima, kumpul-kumpul. Jadi 40 harian nanti boleh, 100 harian bukan tradisi orang Hindu, bukan. Diadopsi saja. Buktinya kalian sekarang mengadopsi. Tujuannya apa? Al-muhafadzah 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita tetap mempertahankan tradisi lama, kemudian mengambil yang lebih baik. Ya, makanya kata pendiri Muhammadiyah Syekh Zaini Dahlan mengatakan, kalau memang keramik itu dihinggapi tai ayam, ya jangan dibongkar keramiknya, tapi diusap tai ayamnya. Kalau gigi kalian banyak kotoran, jangan dirontokkan giginya, tapi disikat giginya. Paham maksud saya? Kalau memang tahlilan merasa diberatkan, kalian kan sudah bahas kemarin. Biasa kita pakai nasi bok 25.000 nasi padang nih. Misalnya saiyo, trio, sayro bundo, lamu, tak jumpo, takana juo. Misalnya nih, kita nggak mampu ya ganti pakai restoran Tegal Bahari. Kan cukup 10.000, tapi kan nggak dihilangkan tradisinya. Paham? Wah memberatkan mayit, kata siapa? Kok kalian sebulan sekali, setahun sekali sok maksain ganti baju, salin baju lebaran? Itu kan memaksakan. Apalagi ini sedekah, kata saya bilang kan, sedekah buat orang tua. Kita punya orang tua 1, anaknya 10, dikawinin semua tuh. Kan saya bilang kemarin,
mampu ngawinin, maka sih orang tua kita mati 10 orang anaknya nggak ada yang mampu tahlilan, la haula wala quwata, dengan dalil nggak ada dari nabinya, nggak ada dari sononya. Kapan ente ke sono? Kesini ada, ke sono mah nggak ada. Maka saya bilang jangan terjebak di bungkus, jangan terjebak di kemasan. Internal lebih seksi, internal lebih bergairah. Lihat substansinya, lihat isinya. Kan kayak gini mana silaturahminya dapet. Ya kita bisa kopdar kalau bahasa sekarang ya, kopi sampai modar gitu. Alhamdulillah, bayangin bisa baca zikir, bisa baca Al-Quran, bisa justru berbahagia, bukan sedih justru. Berbahagia. Pak Haji Dedi ini dengan kedatangan kita nggak ada menambah kesedihan, menambah duka, nggak ada. Buktinya beliau berseri-seri. Ya, alhamdulillah dapat kumpul, saya bisa bersedekah. Kemarin sudah dibahas waladin sholih. Rasul pinter pakai kalimatnya isim nakirah bukan isim ma'rifat. Kalau Rasul pakai al waladis sholih berarti anaknya sendiri. Tapi pakai isim nakirah, nakiratun qabilu al mu'asirah awaqiun mauqi'a ma qad basara. Kata Imam Ibnu Malik. Berarti waladin sholih itu anak yang sholih. Berarti anak siapa saja? Anak tetangga kita, anak teman kita, anak asuh kita, anak angkat kita. Rasul mengatakan anak soleh, tidak mengatakan anak kandung yang soleh. Karena dipahami dalam isim nakir. Itulah gunanya ngaji gramatika, ilmu Arab, kamu dan soroh. Penting zaman kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali mulu, kapan gua pulang? Makanya kalau ada yang bilang kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, nggak mau, bilang aja. Kenapa nggak mau? Aku nggak pernah keluar, karena aku masih tetap yang dulu. Alhamdulillah. Kalau yang kembali berarti pernah keluar, benar nggak? Kalau kita mah nggak pernah keluar, jadi nggak mau kembali, karena dari dulu kita masih yang dulu. Dengan dalil Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh guru kita Mu'idhu Hasanah banyak. Ya, ini yang jelas dalil-dalil tentang merayakan tahlilan. Bukan pesta kematian, berpesta, tidak ada pesta-pesta kematian, justru sedekah. Jangan dipelintir. Ya, bukan pesta-pesta, justru ini bersedekah, pahalanya mudah-mudahan sampai, saya yakin sampai sesuai dengan kodepin kemarin. Allahumma ij'al wa ausil sawaba ma qara'na. Yakin sampai alam kubur. Ya, karena memang Rasul mengatakan ini bakal sampai. Rasul sampai mengatakan, orang sekarang mengatakan nggak sampai. Kira-kira kita mau percaya kemana? Ulama-ulama yang dulu ulama salaf nih, nggak kayak ulama-ulama yang baru 20 tahun wafatnya kemarin mengatakan nggak sampai. Jangan percaya. Maka dalam kitab usul fikih, laisa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafal ladina hazzu minan nazar. Ya, setiap perbedaan pendapat ini tidak selalu harus berkelas. Kalau memang levelnya jauh ya jangan dianggap. Misalnya seperti Imam Nawawi mengatakan boleh, ulama sekarang mengatakan nggak boleh. Dia itu ulama sekarang sama Imam Nawawi levelnya jauh atau deketan. Jangan didengerin orang ini. Imam Nawawi usianya 45 tahun, karangannya 500 karya buku, gak sempat nikah. Khusus didedikasikan buat ilmu. Ya kita yang udah nikah pengen nikah lagi. Aduh, kelepasan saya ngomong. Enggak sih, nggak apa-apa. Tuh coba bayangin, ini mah buat ilmu semua. Masa Imam Nawawi mau disalahkan? Yang mengkaji ilmu tiap hari tiap pagi maka mau dibid'ahkan, maka mau disalahkan? Mana kemana akal sehat kita? La haula wala quwata. Kata Imam Syafi'i apa? Watan fa'ulil mayyiti shadaqatun. Maka sedekah ini bermanfaat buat mayit. Sedekah tergantung besar kecilnya. In kasirun fakasirun, in qalilan faqalilun. Kalau kecil, kecil lagi balasannya. Kalau gede, gede lagi. Kalau sedekahnya gede, nanti di alam kuburnya AC-nya merek Samsung 3 PK. Sedekahnya cuma gope, ya segede kipas souvenir nikah. Nah iya. Pengen sedekah kecil, pengen dapat AC Samsung, nggak ada dari sononya, woi. Nggak ada. Al-jaza min jinsil amal. Pembalasan tergantung daripada amal kita. Ini akan dibalas nanti oleh Allah.
Kita ngikut ngebantuin keluarganya almarhum nih, keluarga besar Haji Muhammad Zuhri. Nanti kita wafat, saudara-saudara kita, kerabat kita ngikut lagi, bantuin kita. Insya Allah kita akan bersama nanti di surga. Kita doakan mereka pun yang berbeda dengan kita mudah-mudahan masuk surga. Ya, kita nggak boleh menghujat, menyalahkan. Tapi kok itu menyalahkan? Saya tidak menyalahkan, tapi saya meredam api keegoisan mereka. Itu betul nggak? Kalau kita memang berseberangan tapi tidak pernah menghujat, menyalahkan, nggak masalah. Ya, tapi kita lihat dong, di mana bumi dipijak, di situ lagi sudah saya bahas kemarin ya. Jadi tradisi tahlilan 7 harian, 40 hari, 100 hari bukan tradisi orang Yahudi. Ya, bukan orang Hindu. Tapi ini diadopsi saja. Buktinya kita masih melakukan kok budaya-budaya Hindu, nggak masalah selama beda tata cara. Orang Hindu kalau mau ibadah nih bawa janur ke vihara. Kemudian agar hatinya enak, diadopsi budaya janurnya oleh Wali Songo. Kemudian bukan dibawa caranya ke vihara, tapi ditaruh di ganggang sebagai ciri seperti orang yang mau nikahan, happy wedding. Itu janur tradisi orang Hindu. Berarti itu tasawuf? Tidak, kan beda tata caranya. Itu dipakai ibadah, kita sebatas ciri saja. Tumpeng orang Hindu dulu ya kan ditaruh di nampan, kemudian dilemparin ke laut. Diadopsi tradisinya oleh Wali Songo. Jangan dilemparin ke laut tapi kumpulin, kita datengin tetangga-tetangga, bacain Yasin, tahlil dan lain-lain, sedekahin ke fakir miskin. Maka sampai sekarang tumpeng masih ada. Dan kalau selamatan pun pasti ada nasi tumpeng, gunting pita pun pasti tumpeng. Boleh saja. Islam gak kaku kok, fleksibel, fikih lautan yang luas. Ya, fikih lautan yang luas. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa membuka diri kita, membuka cakrawala kita. Idza zada nadrul rajuli qala ayyun kiranas. Jika seseorang ilmunya semakin bertambah, cakrawala dunianya semakin luas, tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Apalagi berdalil ya. Ulama-ulama Syafi'i yang ada di Indonesia bukan orang bodoh. Ya, yang kitabnya luar biasa. Ya, mudah-mudahan makanya kita lihat dulu yang disalahinnya siapa. Kita punya kitabnya cuma berapa hadis-hadis saja. Mereka 12.330 kumpulan hadis lengkap, fikih lengkap, tasawuf lengkap, tauhid lengkap, nahwu lengkap, sorof lengkap. Belah kita punyanya apa? Hadis arba'in doang. Itu pun yang ringkasan kecil buku sabtu. Padahal aslinya 3 jilid. Kemana sisanya? Dihilangi. Ya Allah, ya. Mudah-mudahan kita tetap bersama di yaumul qiyamah. Kita doakan khususon keluarga besar Pak Haji Muhammad Zuhri, beliau dalam keadaan husnul khatimah. Malam ini Allah limpahkan rahmatnya dengan begitu banyak, karena semakin banyak orang yang hadir, semakin pula pahala yang beliau dapat. Semoga Allah balas dengan berlipat ganda. Sikum wa nafsi bitaqallah.